Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Ramadan dengan NIM 180301522, kelas 4E Teknik Perancangan Sistem, Prodi Teknik Informatika, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Ya, di sini saya ingin membahas tentang teknik perancangan sistem. Yang pertama, saya pembahasan jurnal, terus waterfall method dan link. Bersumber dari mana saya mengambil sumber-sumber ini. Yang pertama itu pembahasan jurnal. Saya mengambil jurnal dari sciencedirect.com dengan judul The Use of Android Smartphones as a Tool for Absence, dengan penulis yaitu Benavo Suito, terus Vergianto Gunawan, Indra Permana Rusli. Jadi Computer Science Department Binus Graduate Program Master of Computer Science Bina Nusantara University Jakarta. eh, saya ingin membahas tentang ini, yaitu pertama dengan abstrak, karena abstrak ini adalah inti dari jurnal ini, atau dibilang induk lah. Ya, abstrak. Karena di sini bahasa Inggris, saya terjemahkan ke bahasa Indonesia agar lebih mudah dimengerti. Jadi salah satu masalah sistem absensi saat ini adalah tidak mampu mencatat karyawan yang bekerja di luar kantor. Pekerjaan ini membahas solusi yang dirancang untuk memecahkan masalah proyek operasional umum, terutama dalam aktivitas manajemen kehadiran dan daftar tugas di perusahaan yang memiliki karyawan yang bekerja di luar kantor. Mempertimbangkan jumlah karyawan yang harus mengunjungi berbagai tempat, sistem konvensi dan absensi tidak dapat dihapus dalam pengaturan yang sama dengan manajemen yang sama. Manajemen karyawan yang bermasalah, dengan begitu banyak karyawan yang dikelola di tempat yang berbeda, akan mempersulit manajer proyek untuk menetapkan tugas dan memantau proses tersebut. Kemudian dirancang menggunakan SDLC Waterfall menggunakan data penelitian lapangan. Penilaian ini menyimpulkan bahwa dengan menggunakan aplikasi yang diusulkan, kompleksitas dapat dikurangi dan efektivitas dapat ditingkatkan dalam melakukan tugas operasional sehari-hari dan memastikan bahwa mereka dapat dipantau. Selain itu, jumlah karyawan yang bertanggung jawab untuk membuat laporan proyek dan kehadiran dapat dikurangi sekitar 50%. Nah, itu adalah abstraknya. Dan selanjutnya kita harus di sini saya ingin menyimpulkan dari jurnal tersebut. Jadi kesimpulannya adalah sistem absensi saat ini masih memiliki berbagai masalah, atau beberapa masalah, terutama masalah absensi bagi karyawan yang berolahraga di kantor. Di lain pihak, semua karyawan memiliki telepon pintar. Untuk alasan ini kami memperkenalkan sistem absensi dengan menggunakan smartphone dengan fokus pada karyawan yang bekerja di luar kantor. Kami telah merancang dan mengimplementasikan sistem kehadiran yang kami usulkan di smartphone dapat menghemat 66% waktu untuk merekam laporan dari setiap proyek. Jumlah karyawan yang bertanggung jawab untuk memeriksa laporan termasuk kehadiran mereka juga dapat dikurangi hingga 50%. Selain itu, sistem kehadiran yang kami usulkan dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan risiko potensial yang sering terjadi, biasanya terjadi di Indonesia ini, seperti ketidakhadiran, absensi tetapi tidak di lokasi kerja atau proyek, dan juga dapat menghindari memanipulasi data. Sistem yang kami usulkan juga dapat menunjukkan kehadiran data historis termasuk laporan untuk setiap karyawan yang dapat mendukung aplikasi sumber daya manusia. Ya, ini tadi kesimpulannya, dan saya mengambil dari sumbernya bisa kita lihat di bawah ini, yaitu https www.sciencedirect.com. Bisa lihat di bawah ya. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan sedikit. Tadi di abstrak ada waterfall method, dan saya ingin sedikit membahas apa yang saya ketahui, Terus pertama, metode waterfall, kelebihannya dan kekurangannya. Yang pertama, metode waterfall. Sebelum kita mengetahui metodenya, kita harus mengetahui dulu ya apa itu pengertiannya. Metode waterfall merupakan suatu metode dalam pengembangan software di mana pengerjaannya harus dilakukan secara berurutan. Nah, di sini harus berurutan ya. Tidak bisa dilewatkan, misalnya di sistem engineering langsung ke desain, tidak bisa, harus berurutan. Sistem engineering terus requirement analysis. Jadi harus berurutan. Yang dimulai dari tahap perencanaan konsep, kemudian desain, implementasi, pengujian dan pemeliharaan. Nah, kita harus sedikit tahu lah tentang sistem engineering atau rekayasa sistem.
Tahap ini dimulai dengan mencari kebutuhan seluruh sistem untuk diterapkan dalam perangkat lunak. Yang kedua adalah analisis kebutuhan. Pada tahap ini, pengembangan sistem membutuhkan komunikasi yang bertujuan memahami perangkat lunak yang diharapkan oleh pengguna dan keterbatasan perangkat lunak tersebut. Informasi ini biasanya dapat diperoleh melalui wawancara, diskusi, atau survei langsung. Nah, dari sini kita bisa menganalisis kebutuhan apa yang kita inginkan. Terus yang ketiga adalah desain. Spesifikasi persyaratan dari tahap sebelumnya akan dipelajari dalam fase ini dan desain sistem disiapkan. Coding atau biasanya pengodaan. Pada fase ini sistem terintegrasi dengan sintaksis sehingga sistem informasi dapat digunakan sesuai kebutuhan yang akan diintegrasikan pada tahap selanjutnya. Terus ada testing yaitu atau pengujian. Semua unit yang telah dikembangkan dan pengodaan yang benar diuji langsung untuk penggunanya seperti menggunakan pengujian black box. Jadi kita harus uji apakah eh, yang kita lakukan ini benar atau sudah benar atau masih terjadi kesalahan-kesalahan. Yang terakhir adalah maintenance atau pemeliharaan. Ya, pemeliharaan ini sangat penting fase terakhir dalam model waterfall atau air terjun. Perangkat lunak atau sistem informasi yang sudah jadi jalankan kemudian dipelihara atau dipelihara secara berkala agar eh, aplikasi tersebut dapat berjalan dengan lancar. Yang selanjutnya kita harus mengetahui kelebihan juga metode waterfall. Waterfall adalah model pengembangan paling handal dan paling lama digunakan. Yang kedua adalah cocok untuk sistem software dengan kompleksitas rendah atau predictable. Yang ketiga, pengerjaan proyek sistem akan terjadwal dengan baik dan mudah dikontrol. Semua kelebihan atau semua pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan dan waterfall juga memiliki kekurangan. Kekurangannya adalah satu, waktu pengembangan lama karena harus menunggu tahap sebelumnya selesai. Jadi, metode waterfall ini harus berurutan, tidak bisa dilengkap-lengkap sehingga waktu pengembangan lama. Yang kedua, biaya juga mahal. Hal ini dikarenakan waktu pengembangan yang lama. Yang ketiga, karena tahap-tahapan pada waterfall tidak dapat berulang, maka model ini tidak cocok untuk pemodelan pengembangan sebuah proyek yang memiliki kompleksitas tinggi. Nah, di sini di bawah juga ada sumber. Anda bisa klik 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 atau bisa Anda copy paste apabila Anda penasaran. Selanjutnya ini saya mendapatkan sumber-sumber dari jurnal yang pertama, terus metode waterfall, terus ada kelebihan dan kekurangan metode waterfall. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.